Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yanza Motor 2. Di sini saya kedatangan motor Evo Absolut ya teman, dengan kendala yaitu tidak bisa hidup ya tanpa aki ya teman. Kita coba hidupkan motornya ya. Dan di sini karena motor ini masih pakai aki, jadi motornya masih normal ya. Kemudian kita coba lepas ya untuk kabel akinya ya. Satu saja kita lepas dan kita buktikan ya. Nah, ternyata ya teman-teman, motornya langsung tidak hidup ya. Sudah terbukti ya teman-teman. Dan di sini kita engkol juga tidak hidup. Di sini sudah terlihat ya teman. Jadi motor ini bergantung pada aki saja ya. Padahal untuk motor Evo Absolut ini tanpa aki pun motor ini masih bisa hidup ya teman. Untuk itu kita cek ya bagian soket kiproknya. Di sini ada 4 jalur ya teman. Yaitu ada kabel warna putih, warna hijau, warna kuning, dan juga warna merah ya teman. Di sini yang kita cek adalah warna putih polos dulu ya teman. Kita cek menggunakan boklam sen saja ya. Untuk cara yang sederhana. Lalu kita engkol ya teman. Apakah ada apinya ya. Kita cek pakai boklam sen saja ya. Lalu kita colokkan ya kabel sennya, yaitu kita langsung saja colokkan kabel putih polos, dan juga yang satunya mengarah ke kabel warna hijau atau massa ya. Kita engkol ya teman. Nah, di sini untuk nyalanya boklam tidak nyala ya teman. Jadi perlu kita cek bagian jalur-jalurnya dari bawah ya. Apakah dari kabelnya yang sudah ngepong atau kropos. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek bagian soket dari bawah ya teman-teman. Kita cek kabel warna putih dan hijau ya teman-teman. Kita masih memakai boklam sen ya. Kita langsung saja colokkan ya. Dan ini seharusnya harus nyala ya untuk boklamnya saat kita engkol. Yang terutama kita cek adalah bagian dari spol pengisian dulu ya teman-teman. Karena permasalahannya ada di sini. Jadi kita tidak perlu untuk mengecek yang lainnya untuk bagian pulser, CDA maupun coil. Karena motor ini memakai aki bisa hidup. Jadi yang perlu kita cek adalah bagian spol pengisinya saja ya. Untuk mempersingkat waktu. Lalu kita engkol ya teman. Nah, di sini tidak nyala ya, teman. Berarti kita bisa pastikan bahwa benar-benar spol ini sudah bermasalah ya. Jadi kita langsung saja bongkar ya teman. Dan nanti kita cek apakah kita perlu melakukan pergantian untuk spolnya ya, atau masih bisa diperbaiki.
Untuk itu simaklah video ini hingga selesai ya teman-teman, biar tidak gagal paham ya untuk cara penanganannya. Dan di sini sudah kita bongkar ya teman. Kita cek untuk bagian spoolnya ya. Kita lepas dahulu untuk bautnya ya. Setelah bautnya semuanya terlepas, kita langsung saja copot ya untuk spoolnya. Di sini kita cek, kita teliti bagian mana yang terbakar ya teman-teman. Nampaknya untuk bagian luar di sini aman-aman saja ya teman-teman. Berarti untuk konsletingnya itu ada di bagian dalam ya. Jadi kita langsung saja ganti saja ya teman-teman. Karena untuk yang punya motor suruh ganti saja biar cepat untuk penanganannya. Sini kita langsung saja ganti baru ya teman-teman. Untuk lebih bagusnya kita harus ganti merek yang original ya, AHM ya teman-teman. Di sini karena keterbatasan untuk biayanya, jadi di sini kita ganti spool yang merek-merek sedengan saja teman-teman. Yang penting bisa bunyi motornya dan normal ya teman-teman. Semuanya sudah terpasang, lalu kita pasang kembali untuk bak magnetnya ini ya. Pastikan semuanya terpasang dengan rapat, dan untuk olinya nanti tidak rembes atau bocor ya teman-teman. Kita bisa pakai lem, yang penting rapat ya teman-teman. Untuk pemasangan bak magnetnya sudah selesai. Alangkah baiknya kita cek ya teman-teman untuk bagian spool pengisiannya. Untuk warna yang putih polos ya, kita cek pakai boklamsen lagi. Untuk bagian kabelnya warna putih dan warna hijau ya teman-teman, karena warna hijaunya itu adalah massa. Jadi kita cek ya, kita engkol ya. Itu sudah nyala ya untuk boklamsennya. Kita juga cek untuk bagian spool lampu utamanya ya, untuk yang warna kabel kuning polos ya teman-teman. Kita cek juga semuanya menyala dengan bagus ya teman-teman. Dan juga sekalian kita juga cek untuk bagian pulsernya ya. Pastikan untuk pulser yang baru ini juga berfungsi dengan baik ya teman. Harus ada apinya ya. Di sini saya menggunakan test pen ini ya, test pen DC ya. Karena ini voltnya kecil, jadi kita pakai ini ya teman-teman, biar terlihat ya untuk bunga apinya. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, untuk pulsernya bagus ya teman-teman. Sudah nyala tadi apinya ya. Lalu kita pasang soketnya ya teman-teman.
Saya iki ngene lho Mas yo. Sak pengalamanku wong mlaku. Amit lho. Nek polisi iki jarang razia nek berarti wis lewat open kompring ulu. Jarang polisi wani nek gawe mereka razia. Wani iki golongan utara Jawa iki. Memang iya. Sampe gak percaya tet ibaratnya wis lewat ibaratnya alam ibaratnya nek cara ngulon to. Mengulon ngono wis ora enak. Apa meneh kok arah razia ngetem nang minta kabeh kamu. Setelah selesai pemasangan, kita cek lagi ya untuk bagian soket kiproknya. Apakah dari soket ini atau jalur dari bawah sampai ke soketnya itu aman-aman ya teman. Jadi kita pastikan semuanya jalur itu berfungsi dengan baik ya, dan juga connect pada kiproknya ya, sehingga nanti bisa maksimal ya untuk pengapiannya. Motor-motor ngene iki taruh kan motor gigan nek cara pedhot iki berarti kan isih penak ngono. Aduh. Kita cek untuk bagian kabel warna putih juga kuning ya, serta warna hijau masanya. Pastikan semuanya connect ya teman. Kita cek memakai boklam sen ya. Nah, di sini untuk boklam sennya sudah nyala ya teman. Dan kita juga cek untuk bagian warna kabel kuning polos ya teman. Kita cek ya. Ini juga nyala. Berarti untuk kabel warna putih, warna kuning, dan warna hijau semuanya terkoneksi dengan baik ya teman. Dan kita langsung saja pasang ke kiproknya ya untuk soketnya ini. Ini pasangannya. Untuk pemasangan semuanya sudah selesai ya, baik dari spool, dari kiprok, dan untuk yang selanjutnya kita akan coba ya hidupkan motornya ya. Nah, di sini untuk motornya sudah nyala ya, teman. Karena motor ini tadi tanpa aki tidak bisa hidup, jadi kita coba untuk lepas kabel akinya ya. Apakah motornya masih hidup atau mati ya, teman? Kita langsung saja cek ya, teman. Kita lepas satu saja ya untuk baut akinya, dan kabelnya kita lepas ya. Di sini kita sudah lepas ya teman-teman. Ternyata untuk motornya masih hidup ya. Berarti untuk pergantian spoolnya tadi aman tanpa masalah ya teman-teman. Motor ini sekarang sudah hidup tanpa aki ya teman-teman. Bisa dipastikan motor ini kembali berfungsi dengan normal ya. Dan juga jangan lupa untuk cek pengisian akinya itu harus juga normal ya, biar akinya awet ya. Jangan sampai melebihi voltasenya ya. Untuk kenormalan motor pengisian akinya itu harus ada di angka 13 lebih ya teman-teman. Jadi sampai mentok di angka 15 volt ya
untuk pengisian akinya. Jangan sampai melebihi 15 volt ya, karena dapat menyebabkan kerusakan ya pada akinya ya. Dan juga bagian part-part lain ya teman. Baiklah teman-teman, saya kira cukup ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.